Halo, perkenalkan nama saya Ira Novelin dengan NIM 39 2021 015. Saya adalah seorang mahasiswi dari kelas Berpikir Kritis B. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai pembayaran e-wallet di era revolusi 4.0 dan saya ingin melaporkan mengenai apa saja yang terkait dengan penggunaan e-wallet dan memaparkan bagaimana juga e-wallet berpengaruh pada pemerintahan yang ada di Indonesia. Era 4.0. Tentu saja di era ini, sistem pembayaran yang diinginkan oleh masyarakat itu yang semakin canggih. Contohnya saja e-wallet yang semakin berkembang banyak di Indonesia. Salah satu contoh e-wallet yang berkembang di Indonesia dan milik perusahaan asing atau perusahaan vintage yang berkembang di Indonesia adalah OVO dan GoPay. E-wallet sendiri ada untuk memenuhi keperluan masyarakat agar menjadi lebih mudah, lebih sederhana, dan tentu saja menjadi lebih efisien. Sedangkan peningkatan e-wallet di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat di sini, penggunaannya semakin sangat-sangat meningkat. Dan pada 2020 dan 2021 lebih meningkat lagi. Seperti dilihat pada 2020, mencapai 266,3 triliun. Dan pada 2021 meningkat lagi sebanyak 350,10 triliun. Dan yang paling banyak digunakan adalah OVO, di mana OVO sendiri adalah milik perusahaan vintage di Indonesia. Gambar ini digambarkan seperti vintage dan BUMN. A seperti perusahaan vintage di Indonesia yang mengembangkan e-wallet, dan B masyarakat yang menggunakan e-wallet, sehingga uang yang digunakan oleh masyarakat masuk ke dalam dompet investor asing. Dan ini akan berdampak juga kepada pemerintah Indonesia atau BUMN. Tentu saja penggunaan e-wallet itu terdapat juga dampak-dampak atau kendala penggunaannya, seperti edaran uang tunai yang menurun di Indonesia, tindak pidana pencucian uang, risiko kepatuhan, dan tidak dapat membayar bunga atau pokok kredit. Untuk mengatasi masalah peredaran uang tunai yang menurun di Indonesia, sebaiknya pemerintah Indonesia atau BUMN lebih mengembangkan e-wallet milik BUMN sendiri. Nah, salah satu contohnya yang sudah ada milik BUMN itu ada e-wallet yang bernama Link Aja. Di Link Aja sendiri, kita dapat mengakses untuk membayar pajak dan BPJS. Tentunya itu sangat bagus untuk masyarakat Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak maupun BPJS. Tetapi sebaiknya pemerintah juga lebih mengembangkan aplikasi-aplikasi lainnya agar masyarakat lebih banyak menggunakan milik Indonesia sendiri daripada milik investor asing atau perusahaan vintage. Nah, selain lebih mengembangkan aplikasinya, pemerintah juga sebaiknya harus melakukan transparansi keuangan. Yang kita tahu sendiri di mana di Indonesia juga terdapat tindak pencucian uang serta ada penggelapan dana. Nah, dengan adanya transparansi keuangan melalui e-wallet itu akan membuat masyarakat lebih tidak khawatir untuk menggunakan e-wallet yang dibuat oleh pemerintah. Perkembangan e-wallet milik BUMN di Indonesia sebaiknya semakin meningkat dan semakin canggih agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya harus ada juga transparansi keuangan untuk masyarakat. Terima kasih.